Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa, khususnya di bulan yang baru, bulan Juli. Sebuah anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan buat kita sekalian. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita bersama mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua. Melalui firman-Mu hari ini, kiranya Engkau menguatkan kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17. Kita baca ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita sekalian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah berjalan di dalam iman. Saya ingin tanya kepada kita sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah berjalan dalam iman ini merupakan sebuah pilihan? Apakah orang percaya dapat membuat pilihan? Saya mau berjalan dalam iman atau tidak, saudara? Saudara, memang pada umumnya tidak sedikit orang percaya itu yang berpikir bahwa berjalan dalam iman itu dapat menjadi sebuah pilihan. Dalam kata lain, saudara, dia dapat berjalan bukan dalam iman. Berjalan dalam pengertian menjalani hidupnya tidak dengan iman. Nah, mari kita definisikan terlebih dahulu. Apa sih artinya berjalan dalam iman? Berjalan dalam iman itu artinya berjalan dengan penuh yakin, penuh percaya kepada Tuhan. Maka sederhananya berjalan dalam iman itu artinya kehidupan yang setiap hari, setiap waktu mengandalkan Tuhan saja. Nah, saudara, dalam definisi yang demikian, sekali lagi, apakah ini dapat menjadi pilihan buat orang percaya? Saya bisa hidup tanpa mengandalkan Tuhan, atau saya bisa hidup dengan mengandalkan Tuhan? Saudara, dengar baik, saudara. Dengar baik. Tidak ada pilihan bagi orang percaya dalam menjalani kehidupannya selain mengandalkan Tuhan. Coba perhatikan baik ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6 dari Yeremia 17 ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, perhatikan dengan baik. Ada problem apa di sana? Ada problem di mana manusia itu mengandalkan dirinya, mengandalkan segala sesuatu mungkin yang ada pada dia, saudara. Saudara, kepada mereka yang seperti itu, saudara, khususnya kalau mereka berkata mereka orang percaya, Tuhan berkata terkutuklah. Waduh, saudara, mengerikan, saudara, mengerikan. Tidak ada bahasa lain yang sangat mengerikan dari pernyataan Alkitab selain perkataan ini, saudara. Terkutuklah. Artinya orang ini berhadapan langsung dengan murka Allah, berhadapan langsung dengan kemarahan Tuhan. Maka di sini digambarkan ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik.
Ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya kehidupannya begitu sengsara. Kehidupannya begitu sengsara. Kalau ada orang yang berkata saya bisa hidup dengan tanpa mengandalkan Tuhan, dia sedang berjalan menuju kesengsaraan. Apalagi kalau dia berkata saya orang percaya, saya bisa hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Dengar baik, dia sedang merintis kesengsaraan dalam hidupnya. Maka sekali lagi saudara, apakah mengandalkan Tuhan ini merupakan pilihan bagi orang percaya? Jawabannya jelas, sama sekali bukan. Sebagai orang percaya, satu-satunya pilihan bagi kita berjalan dalam iman. Satu-satunya pilihan bagi kita hidup mengandalkan Tuhan. Apakah hal itu terjadi karena situasi kita yang hari ini sedang dalam keadaan tidak baik? Dalam 2 minggu ke depan kita harus menghadapi lagi semacam lockdown saudara, yaitu PPKM saudara yang akan berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Dan keadaan kita akan menjadi lebih sulit saudara. Apakah karena hal semacam ini maka kita berpikir untuk berjalan mengandalkan Tuhan? Oh tidak saudara, tidak. Kalau kita berpikir kita mengandalkan Tuhan karena keadaan yang tidak baik, kita sedang terjebak pada pemikiran sebaliknya, bahwa kalau keadaan baik artinya kita bisa tidak mengandalkan Tuhan. Kalau keadaan segala sesuatunya tercukupi, keadaan segala sesuatunya optimis, positif, keadaan segala sesuatunya itu sungguh luar biasa, maka kita bisa hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Tidak saudara, tidak. Bukan karena kita sedang berada dalam kesulitan maka kita berpikir mengandalkan Tuhan. Bukan. Dalam segala keadaan orang percaya seharusnya hidup untuk berjalan dalam iman, yaitu hidup mengandalkan Tuhan saja. Amin saudara. Amin. Inilah kehendak Tuhan buat kita hari ini. Di awal bulan ini saudara, kita langsung mendengar suatu pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan ingin kita hidup dan berjalan di dalam iman, yaitu hidup yang mengandalkan Dia dan hanya Dia saja apapun keadaan yang kita alami. Apakah dalam keadaan yang hebat atau keadaan yang susah, keadaan yang sedang dalam keadaan terpenuhi segala sesuatunya atau keadaan yang tidak terpenuhi segala sesuatunya. Apapun keadaannya, Tuhan menghendaki agar sebagai orang percaya kita hidup untuk mengandalkan Dia. Dengar baik, kalau kita membuat pilihan lain, Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Nah saudara, ketika Tuhan menginginkan kita hidup untuk berjalan dalam iman, itu bukan tanpa konsekuensi. Itu bukan tanpa akibat. Kalau mereka yang dikatakan tadi hidup tidak mengandalkan Tuhan, terkutuk itu lalu digambarkan kehidupannya begitu mengerikan, begitu menyedihkan saudara. Tuhan juga mengatakan hal yang sebaliknya buat mereka yang hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan mengatakan ayat 7 hingga 8 ini saudara. Ayat 7, diberkatilah dia yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Oh luar biasa saudara. Diberkatilah dia yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Saudara, apa maknanya diberkati? Apa maknanya diberkati? Saudara, seringkali orang berpikir bahwa diberkati itu artinya dipertambah-tambahkan. Yang tadi tidak ada, sekarang jadi ada. Yang tadinya sekian, malah jadi lebih hebat lagi, saudara. Seringkali makna dari diberkati itu selalu saja bersifat fisikal. Tapi mari perhatikan baik. Kalau kita mengerti konteks daripada bagian firman Tuhan ini, diberkati sesungguhnya makna yang paling mendasar itu bahwa Tuhan memenuhi kekosongan kita dengan kehadirannya secara penuh. Ingat seorang yang bernama Blaise Pascal yang berkata bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada lubang hitam. Satu lubang hitam yang menyebabkan kesengsaraan, yang menyebabkan kehampaan, yang menyebabkan kesedihan. Dan lubang hitam ini tidak dapat diisi oleh apapun juga selain Tuhan.
lubang hitam itu diisi oleh Tuhan, hidup manusia itu berubah dari penuh kekosongan, penuh kehampaan, penuh kesedihan, menjadi kehidupan yang seutuhnya sebagai manusia. Ada sukacita ilahi, ada sukacita surgawi yang tidak dapat dipikirkan di sana. Saudara, engkau tahu satu hal, masalah diberkati Tuhan itu bukan hanya bicara ada yang ditambahkan dalam hidup kita. Bahkan kalau tidak ada yang ditambahkan dalam hidup kita, kehadiran Tuhan yang mengisi kekosongan kita jauh melampaui bentuk fisik apapun yang ditambahkan. Bicara berkat Tuhan harus yang pertama itu bicara tentang apa, saudara? Tentang Dia yang mengisi kekosongan kita sehingga kita tidak mengalami kehampaan dalam hidup kita. Ini diberkati, saudara. Ini yang namanya diberkati Tuhan. Maka mereka yang hidup mengandalkan Tuhan, dia jauh dari kekosongan, dia jauh dari kehampaan, dia jauh dari keadaan hidup yang penuh dengan saudara, yang penuh dengan hal yang tidak pasti dalam hidupnya. Hal yang pesimis, hal yang menyedihkan, dia jauh dari hal itu, saudara. Manakala dia hidup dan hidupnya diisi penuh dengan kehadiran Tuhan, bahkan dalam keadaan yang penuh dengan pergulatan, pergumulan, orang ini tetap survive, orang ini tetap kuat, orang ini tetap stabil. Saudara, ini makna diberkati Tuhan, melampaui segala bentuk fisik yang dipertambahkan kepada seseorang. Meskipun diberkati juga dapat berbicara adanya pertambahan-pertambahan fisikal yang kita alami, tapi jauh melampaui semua itu, kehadiran Tuhan adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, itu yang pertama Tuhan bicarakan. Bahwa mereka yang hidup di dalam iman adalah mereka yang hidup diberkati. Lalu selanjutnya Tuhan bicara sebuah penggambaran, saudara. Sebuah penggambaran. Lebih jauh makna diberkati itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang segala kebutuhan hidupnya terpenuhkan, yang segala keadaan yang baik itu tidak pernah berkekurangan dalam hidupnya. Itu dikatakan apa, saudara? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah gambaran dari kehidupan mereka yang berjalan dalam iman. Inilah gambaran dari kehidupan mereka yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya diisi oleh kehadiran Tuhan. Dan hidupnya dipenuhkan dengan segala sesuatu yang baik. Oh saudara, bukankah ini sesuatu yang paling kita harapkan dalam hidup kita? Bahwa Tuhan menambah-nambahkan hal yang baik, hal yang baik. Kita akan melihat hal-hal yang baik, bahkan dalam keadaan yang paling menyedihkan yang kita alami, kita akan mampu melihat hal-hal yang baik. Maka sukacita kita, saudara, ini penting sekali. Sukacita kita tidak pernah kekeringan, tidak pernah berkesudahan. Kita digambarkan seperti pohon yang hidup di tepi air, yang kebutuhan hidupnya itu terpenuhi, saudara. Maka segala sesuatu yang membuat orang percaya itu mengalami sukacita, dia akan dapatkan tanpa pernah berhenti. Oh saudara, apakah engkau tidak menginginkan hal ini? Ketika Tuhan mengajak kita hari ini untuk hidup berjalan dalam iman, hidup mengandalkan Dia, Dia tidak mengajak kita dengan tawaran kosong. Dia mengajak kita untuk mengalami kelimpahan-kelimpahan dalam hidup kita, yaitu sukacita surgawi yang dialirkan terus dalam hidup kita. Apa gunanya, kata firman Tuhan, kita memiliki semua yang di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita? Artinya apa, saudara? Apa gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia ini, tapi kita kehilangan sukacita yang paling penting, yaitu sukacita surgawi dalam hidup kita? Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Dia ingin kita hidup dalam sukacita. Sekali lagi saudara, Dia ingin kita hidup dalam sukacita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang sungguh bersukacita karena segala yang dibutuhkannya itu Tuhan alirkan dalam hidupnya. Saudara, tahukah engkau, ini yang Tuhan inginkan.
Dia mau kita hidup dalam sukacita. Lah, kalau ternyata hari ini kita hidupnya tidak seperti itu. Kalau hari ini ternyata kita hidupnya banyak kesedihan sebagai orang percaya, banyak kesusahan dan sebagainya. Saudara, saya tidak berkata kita tidak akan mengalami semua itu, saudara. Tetapi walaupun kita mengalami semua itu, seharusnya kita tidak akan kekurangan sukacita yang menopang kita untuk tetap stabil dan kuat menghadapi segala ketidaknyamanan itu, saudara. Tapi kenapa kita justru mengalami hal yang sebaliknya? Satu persoalannya, dengar baik, satu persoalannya, mungkin kita tidak hidup berjalan dalam iman. Mungkin kita tidak hidup mengandalkan Tuhan. Maka kita tidak punya kekuatan yang memadai untuk menghadapi segala keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi sekiranya kita hidup berjalan dalam iman dan mengandalkan Tuhan, dengar baik, seperti janji firman Tuhan, seperti pohon yang hidup di pinggiran sungai, kita memperoleh segala pasokan yang dibutuhkan agar hidup kita kuat, kokoh, penuh dengan sukacita surgawi. Saudara, inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini, bahwa Tuhan betul-betul ingin memenuhi kita dengan kehadirannya. Tuhan betul-betul ingin memenuhi kita dengan sukacita yang dimana di sini digambarkan seperti pohon yang ada di tepi air. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, di sini juga masih berbicara penggambaran ini, bahwa orang ini tidak mengalami datangnya hari-hari kering dan terus berbuah. Wah, luar biasa, saudara. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, pada akhirnya orang-orang yang efektif dalam hidupnya, orang-orang yang sungguh berdampak dalam hidupnya, orang-orang yang sungguh bersumbangsi dalam hidupnya. Oh, saudara, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menerima sesuatu. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana hidup kita ini penuhi, tetapi melalui hidup kita ada orang lain atau ada pihak lain yang turut merasakan pemenuhan itu, saudara. Dia tidak pernah berhenti berbuah maknanya. Dia tidak pernah berhenti berdampak buat orang lain. Saudara, saya jadi teringat seorang dokter. Saya juga kurang tahu namanya siapa. Pokoknya ada namanya Lee, saudara ya. Dokter Lee kalau tidak salah ya. Yang apa, saudara, yang mendirikan rumah sakit terapung, saudara. Rumah sakit terapung. Saya membaca kisahnya, saudara ya. Waduh, luar biasa dokter ini. Begitu peduli dengan orang yang susah tidak memperoleh fasilitas kesehatan, saudara. Dan akhirnya kapal terapung itu, saudara, rumah sakit terapung itu karam, saudara. Terpukul ombak, akhirnya karam, saudara. Apakah itu menghentikan dia? Tidak, rupanya. Dan luar biasa, saudara, karena dia sangat berdampak, orang-orang turut mensupport dia. Dan sekarang sudah terkumpul sekitar 30 miliar untuk mengganti kapalnya yang tadinya tidak terlalu memadai, saudara. Sekarang 30 miliar, dia akan mampu membeli satu kapal yang lebih layak lagi untuk operasional rumah sakit terapung ini. Saudara, kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam iman akan seperti Dr. Lee, hidupnya terus-menerus berbuah, terus-menerus berdampak untuk menghasilkan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, hari ini bagaimana dengan dampak hidup? Adakah kehidupan menjadi kehidupan yang berdampak? Atau orang justru merasa sedih sekali dekat dengan kamu? Perhatikan yang baik. Kalau engkau hari ini tidak berdampak, satu problemnya, mungkin engkau tidak pernah berjalan dalam iman. Tidak pernah berjalan dengan mengandalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk hidup mengandalkan Tuhan saja. Apa yang akan kita lakukan untuk hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, saudara, pandang kepada Tuhan. Dalam keadaan susah senangmu, pandang kepada Tuhan. Terus berdoa dan berpengharapan di dalam Dia. Sering-sering dengar lagu rohani dan perbanyak lagu rohani yang kau dengarkan. Itu akan mengisi hatimu, mengisi pikiranmu, menguatkan imanmu, dan membuat engkau sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan saja. Untuk apa? Untuk terus mengandalkan Dia. Jangan isi dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak membangun iman.
Isilah dengan hal yang membangun iman. Perkuat saat teduhmu. Perkuat doa-doamu setiap hari. Itulah caramu hidup mengandalkan Tuhan saja. Saudara, mari seperti firman Tuhan hari ini. Mari kita menjalani kehidupan untuk mengandalkan Dia hari lepas hari. Selamat hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam iman, mengandalkan Dia setiap waktu, khususnya di sepanjang bulan Juli ini. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menolong kami melihat bahwa Engkau menginginkan kami untuk hidup hanya mengandalkan Engkau saja, bukan hal yang lain. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sungguh mengandalkan Engkau atau tidak. Kiranya Tuhan sendiri menolong setiap kami untuk mulai terfokus hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau saja. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau meneguhkan lagi kami untuk sekali lagi hanya memandang kepadamu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Berkati dan topang kami semua di dalam keadaan yang sulit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin.